Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dayani. Saya dari kelas 2A NIM 2104211000151. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas dari Bu Ida Wahyunia. Yang pertama, pengertian filsafat merupakan bentuk kata Arab yaitu filsafah. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta dan Sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi filsafat secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan logika, metode, dan sistem untuk mengkaji masalah umum dan mendasar mengenai berbagai persoalan untuk mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu seperti pengetahuan, akal, pikiran, eksistensi, dan bahasa. Filsafat lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Yang kedua, alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada dua, yaitu genitivus, objektivus, yaitu nilai Pancasila dijadikan objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Yang kedua, genitivus subjektivus, yaitu nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai. Pertanyaan yang ketiga, esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukan sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, esensi Pancasila terletak pada kandungan nilainya yang dapat membantu kita dalam memahami bangsa Indonesia. Adapun hakikat di dalam Pancasila. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan adalah prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Setiap orang memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Hakikat yang kedua, sila kemanusiaan terletak pada monopluralis. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Hakikat yang keempat, sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat. Hakikat yang kelima, sila keadilan terwujud dalam tiga aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Pertanyaan yang keempat, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila Pancasila sebagai prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan sebagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Pertanyaan yang kelima, fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Menerapkan toleransi agar antar umat beragama
tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, tidak membuat perpecahan antar kelompok, mengakui persamaan derajat, menegakkan keadilan dan demokrasi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.